Salam bagi kita semua, kembali lagi di channel Cahaya Firman. Jangan lupa dukung channel ini agar kita tidak ketinggalan renungan firman Tuhan setiap harinya melalui seputaran YouTube. Di sini saya bagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tegar Menghadapi Duka Cita. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, di sini saya bacakan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telajang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telajang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam firman Tuhan ini di sini kita belajar di dalam kehidupan Ayub, di saat dia dicobai, di saat diuji imannya, di saat dia kehilangan segalanya, di saat dia menghadapi duka cita, apa yang Ayub perbuat? Yaitu Ayub tetap tegar, Ayub tetap kuat, dan dia tetap teguh dalam iman. Dia tidak berbuat dosa atau dia tidak mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, tentu kita menghadapi yang namanya duka cita. Kita menghadapi yang namanya maut atau kematian. Kita mengalami yang namanya kehilangan. Kita mengalami yang namanya kekecewaan, kesedihan, pencobaan, badai hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, dalam semua itu, setiap duka cita yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan akan hadir. Dalam setiap kehilangan yang kita hadapi, Tuhan akan ada bersama dengan kita. Ada beberapa jenis kematian yang harus kita pahami. Poin yang pertama adalah kematian rohani. Poin yang kedua adalah kematian fisik atau tubuh. Poin yang ketiga adalah kematian kekal. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menghadapi duka cita, dia tidak berlarut dalam kesedihan. Namun yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Sehingga kita dalam menjalani hidup kita untuk selanjutnya, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap tegar karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tetap itim dengan Tuhan. Karena orang juga yang tegar di dalam Tuhan adalah orang-orang yang tidak putus asa, yang tidak kehilangan akalnya, yang tidak kehilangan harapannya, dan yang tidak kehilangan imannya bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita punya di dunia ini, apa yang kita miliki di dalam hidup ini adalah semuanya kepunyaan Tuhan. Maka di saat waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita, semuanya kita akan tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Karena semuanya kita tinggal nikmati. Hanya semasa kita hidup di dunia ini. Tetapi sudah tiba saatnya kita akan kembali bersama Tuhan. Maka tidak ada sesuatu pun yang kita bawakan. Maka dari itu saya mengajak kita supaya selama kita hidup di dunia ini, selagi diberikan nafas kepada kita oleh Tuhan di dunia ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik di dalam setiap hari-hari kita di sisa-sisa kehidupan kita ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.